Selamat malam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celoteh Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Celoteh Aki pada episode ke-20 ini masih di seputaran tentang KIE. Setelah di episode 19 kita bicara tentang alasan apa kita memilih KIE, kok tidak penyuluhan atau yang lain. Di episode ke-20 ini Aki akan melanjutkan tentang prasyarat-prasyarat KIE yang telah kita rintis di episode 18 ya. Yaitu syarat-syarat seorang komunikator. Kita tetap bahwa KIE ada komunikator, ada pesan, dan ada audiens atau penerima pesan. Baik itu di komunikasi, informasi maupun edukasi. Banyak hal, buku-buku dari luar daerah, terutama dari luar negeri, ilmu-ilmu dari barat yang mengatakan bahwa seorang komunikator itu harus good performance, goodwill, dan sebagainya. Aki belajar di Bangkok, belajar di Amerika, juga begitu-begitu saja. Tapi setelah Aki mengoreksi buku-buku, membaca buku-buku lama adalah warisan dari leluhur kita, di kita juga ada ya ilmu-ilmu seperti itu. Apakah dulunya dari barat atau bukan, walau alam, yang jelas ditulis dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola dan tata krama bangsa kita. Kenapa tidak ini saja yang dipakai? Setelah kita mengetahui bahwa seorang komunikator itu harus memiliki wibawa diri dan wibawa pesan, berikutnya adalah kita harus punya wiraga, wirahma, dan wirasa. Apa itu wiraga? Wiraga adalah dari kata raga, jasad atau jasmani. Jadi yang pertama, bahwa seorang komunikator harus memperlihatkan kewibawaan di dalam jasmani. Tampilan yang bagus, pakaian yang rapi, ya, bicara yang lantang, itu adalah wiraga. Ya, yang jelas dengan segala keterampilan yang kita miliki dipertunjukkan dalam bahasa yang tubuh, bahasa yang yang kita perlihatkan secara faktual. Itu adalah yang disebut dengan wiraga. Kemudian yang kedua, wirahma. Wirahma itu dalam bahasa Indonesia adalah irama, intonasi, tinggi rendahnya, cerita tinggi rendahnya, cara diplomasi kita itu harus ditunjukkan oleh seorang komunikator. Yang lebih jauh lagi, wirahma itu irama sesuai dengan apa yang dihadapi oleh kita. Sesuai dengan yang dihadapi oleh kita itu nanti akan diurai dengan bagaimana kaidah-kaidah pesan. Misalnya begini, kalau kita berbicara dengan orang petani, kita harus tahu iramanya petani
dongengnya petani, keunggulannya petani, dan kelemahannya petani. Ya, itu yang di Wirahma. Jadi kalau kita berbicara dengan orang pedagang, kita awali dengan pedagang, bagaimana untungnya pedagang, ruginya pedagang, capeknya pedagang, keterlibatan atau kesibukannya pedagang sehingga waktu itu cukup tersita. Makanya di sini tentu saja adalah kita harus tahu ilmu-ilmunya orang yang kita hadapi, kondisi orang yang kita hadapi. Itulah makanya seorang komunikator dalam program Bangga Kencana bisa bicara di mana-mana. Karena yang disebut dengan keluarga berencana adalah keluarga. Keluarga itu kan ada di mana-mana. Yang disebut dengan kependudukan itu kan ada di mana-mana, begitu ya. Baik di pasar maupun di pasir, di hutan, di lembah, di pila dan lain sebagainya. Nah, itu yang tentang wirahma. Kemudian yang ketiga adalah wirasa. Wirasa itu adalah rasa. Rasa itu hati. Hati itu adalah perasaan. Jadi kita harus tahu situasi audiens dalam kondisi apa. Makanya di situ kita lihat, masa orang yang sedang sakit diajak KB. Masa orang yang sedang menggoreng tahu diajak bicara KB. Nah, inilah harus tahu di mana kita menempatkan situasi dan kondisi kita untuk KIE. Begitu menurut Aki. Nah, dulu pesannya hanya satu, KB kontrasepsi. Sekarang pesannya beratus isi pesan, ya. Coba bayangkan, untuk apa? Untuk pembangunan keluarga saja yang 4 itu adalah obat, genre, obat, lagu, ega. Genre, obat, lagu, ega itu ada 29 judul tentang isi pesan KIE. Kalau kita harus pintar seorang RT dengan genre, obat, lagu, dan ega, itu bisa-bisa 2 tahun gak selesai. Sekarang sudah materi semakin banyak, ketemu dan KIE-nya semakin kurang. Ya, ini yang pesan dari Aki. Yaitu nanti dirangkap pada saat kita harus punya wiraga, wirahma, dan wirasa. Kita juga harus punya yang disebut dengan 3 dimensi lagi, 3 pokok pikiran lagi, yaitu 3 soal gogog. Gog, HD gogog, HD tagog, HD pantog. HD gogog adalah bicara yang lantang yang bisa dimengerti oleh pihak lain. Tidak iwas-wisu atau berbisik-bisik seperti kita bicara dengan mertua. Itu wiraga. Lantanglah bicara. Saudara-saudara sekalian, penduduk dunia ini adalah 7,7 miliar. Setengahnya berada di 7 negara, setengahnya ada di 200 negara. Itu kan jelas itu, ya. Itu yang disebut dengan HD gogog. Kedua, HD pantog. Pantog di sini adalah lincah, terampil. Nah, HD tagog, HD gogog, HD tagog. Jadi yang kedua, ulangi. HD gogog adalah bicara, HD tagog kembali lagi ke soal tampilannya yang seperti tadi wiraga itu hampir sama. Dan yang ketiga, HD pantog. Pantog itu adalah bagaimana kita menarik perhatian orang, lincah, terampil, pandangan kemana-mana, bahasa di double dan lain sebagainya, sehingga kita bisa diperhatikan, bisa masuk ke dalam satu arena yang cukup diminati orang. Itu yang tentu saja tidak mudah, ya. Bagaimana cara menggunakan flip chart, dulu itu kan ada latihan
bagaimana cara kayak individu duduknya dan lain sebagainya, itu dilatih semuanya ya. Nah itulah yang Aki ingin pesankan. Berapa masih banyak lagi hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang komunikator. Silahkan mungkin falsafah lain ada, tapi kita kalau bisa jangan meniru dulu falsafah barat, falsafah ilmu dunia. Ilmu Indonesia saja yang sesuai dengan karakter, yang sesuai dengan kondisi bangsa kita Indonesia. Saya kira itu saja dari Aki di celoteh ke-20 ini. Mudah-mudahan ini dapat memberikan sedikit masukan, karena ini bukan jadul. Ilmu ini selamanya bisa dipakai dengan catatan tema perjuangannya, metodologinya disesuaikan dengan kondisi saat kita berkomunikasi. Beda tempat, beda gaya, beda waktu, beda isi. Begitu saja ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.